Pantauan sejak pagi, petugas gabungan masih memeriksa STRP atau surat tugas bagi pengendara yang hendak menuju ke arah Jakarta dari wilayah Depok, Jawa Barat. Kepadatan arus lalu lintas seperti ini masih terjadi imbas dari petugas yang memeriksa satu persatu kendaraan yang melintas. Pengendara yang bukan pekerja sektor kritikal dan esensial serta tidak bisa menunjukkan surat tugas diminta putar balik atau kembali ke arah Depok. Yang ini saudara, antrean panjang kendaraan imbas dari penyekatan PPKM juga terjadi di Jalan Raya Margonda Depok, Jawa Barat, Senin pagi. Petugas dari kepolisian, TNI, dan Satpol PP membagi jalan menjadi 3 lajur untuk kendaraan roda 2, roda 4, dan jalur khusus bagi tenaga kesehatan. Pantauan terbarunya sudah ada jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani sudah siap dengan laporan dari titik penyekatan di kawasan Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Okta, wajib memiliki STRP ini sudah berlaku sejak awal PPKM darurat sampai dengan saat ini perpanjangan dan akan digunakan hingga PPKM level 4 nantinya berakhir. Tapi pertanyaannya, apakah masih ada saja warga yang hendak bekerja tapi tidak punya syarat-syarat yang memang harus dibawa syaratnya, salah satunya STRP? Ya, selamat siang Audrey dan juga saudara. Secara umum ini juga tadi kami tanyakan kepada petugas yang tengah berjaga di pos penyekatan, tetapi jawabannya adalah secara mayoritas mereka atau pekerja ini sudah memiliki STRP maupun juga surat tugas yang disyaratkan. Sampai dengan saat ini pemeriksaan Audrey dan juga saudara masih terus dilakukan oleh petugas gabungan. Memang sempat terjadi kepadatan, bahkan sekarang pun di belakang saya juga ada sedikit kepadatan begitu sekitar beberapa meter. Ini juga imbas dari pemeriksaan STRP yang dilakukan hingga siang hari ini. Data terakhir Audrey dan juga saudara, ada sekitar 99 kendaraan yang diminta putar balik. 33 diantaranya ini adalah roda 4 dan 66 diantaranya ini roda 2. Mereka yang diminta putar balik ini kebanyakan begitu adalah mereka yang tidak jelas tujuannya untuk menuju ke Jakarta. Tetapi ada juga memang beberapa pekerja yang mengaku mereka lupa untuk membawa surat tugasnya sehingga mereka harus diputar balik kembali ke arah Depok. Di masa perpanjangan PPKM level 4 ini, Audrey dan juga saudara, sebetulnya pada prinsipnya sama dengan masa pemberlakuan PPKM darurat kemarin, di mana surat yang diminta adalah STRP atau surat tanda registrasi pekerja ataupun surat tugas, di mana surat tugas ini harus ada tanda tangan dari pejabat minimum eselon 2 untuk ASN ataupun pimpinan perusahaan bagi mereka karyawan swasta. Jika tidak ada atau mereka tidak bisa menunjukkan kepada petugas, maka tidak ada toleransi, mereka harus diminta putar balik seperti kalau di Lenteng Agung ini, maka mereka harus kembali lagi ke arah Depok. Tadi ada yang kami tanyakan juga kepada petugas terkait dengan beberapa pekerja ataupun masyarakat yang melewati titik penyekatan tetapi mereka mencoba mengelabui atau melewati jalur tikus. Nah, tadi menurut petugas memang ada beberapa yang seperti itu, tetapi respon dari masyarakat ketika ada penyekatan di Lenteng Agung ini, maka beberapa gang di sekitar titik penyekatan ini menutup akses mereka dengan penutupan portal sehingga mereka yang lolos begitu dari petugas untuk melewati jalur tikus ini tidak bisa melewati. Tentunya masyarakat diharapkan bisa lebih patuh terhadap penyekatan dan juga menyiapkan STRP-nya terutama bagi mereka yang bekerja di sektor kritikal dan esensial untuk bisa membantu menekan angka COVID-19. Audrey? Sudah mengerti bahwa ada syarat-syarat yang harus dilalui dan dibawa begitu, salah satunya STRP untuk bisa melewati kawasan Lenteng Agung Jakarta Selatan. Tapi pertanyaannya, meskipun masyarakat masih banyak atau sudah banyak yang mengetahui bahwa ada persyaratan tertentu, tapi di satu sisi pengaturan arus lalu lintasnya ini sepertinya masih saja terdapat banyak kemacetan di sana. Bagaimana ini mekanisme pengaturan lalu lintas agar tidak macet? Ya, betul sekali Audrey, tadi kalau dibilang masih ada kemacetan ataupun kepadatan karena ini pun juga tidak bisa dihindari karena petugas di lapangan ini memeriksa satu persatu kendaraan yang melewati titik penyekatan ini untuk melihat apakah mereka memiliki STRP atau surat tugas tadi atau tidak. Nah, antisipasinya memang kalau di titik penyekatan Lenteng Agung ini adalah membagi menjadi 3 lajur, di mana lajur pertama, yakni yang paling kanan ini dikhususkan untuk mereka tenaga kesehatan ataupun kendaraan darurat seperti ambulans, mobil jenazah, dan lain-lain. Kemudian di lajur kedua ini merupakan lajur yang dikhususkan untuk pengendara roda 4. Di lajur ketiga atau lajur yang
paling kiri ini dikhususkan untuk mereka yang memiliki kendaraan roda 2. Tetapi pada praktiknya sayangnya kalau kami pantau di titik penyekatan Lenteng Agung masih ada saja pengendara yang tidak mematuhi pembagian lajur tersebut sehingga mereka ada yang mencoba melesak masuk begitu. Tetapi meskipun demikian memang ada petugas yang berjaga di depan di titik penyekatannya sehingga pemeriksaan tetap dilakukan. Jadi ketika mereka tidak bisa menunjukkan STRP maka mereka diminta untuk putar balik. Nah, tapi tadi kalau kami berbincang dengan petugas, memang mayoritas sudah memiliki STRP ataupun surat tugas, sehingga ini pun juga cukup membantu bagi petugas sehingga kepadatan bisa lebih diurai lebih cepat lagi begitu, sehingga kepadatannya tidak terlalu panjang. Tadi sekitar jam 7 sampai pukul 8 kami melihat memang ada kepadatan sekitar 25 meter sampai 50 meter begitu, tapi ini pun kemudian cukup terurai karena memang masyarakat sudah banyak yang melewati di titik penyekatan ini. Kembali ke Anda Audrey di studio. Terima kasih melaporkan dari Lenteng Agung, Jakarta Selatan, jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani.